Saya lahir di Kabupaten Jombang pada tanggal 14 Desember 1995. Tentunya besar di Desa Kepundoko dan tidak jauh dari pondok pesantren, khususnya di Pondok Pesantren Darul Ulum Kepundoko. Karena sejak awal ruang lingkup saya sekolah MI di MI Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Desa Kepundoko, juga tidak lepas dari pondok pesantren. Tentu kita melanjutkan di sekolah menengah pertama, yakni di SMP Negeri 2 Tembelang. Lalu saya melanjutkan lagi di jenjang menengah ke atas kejuruan, yakni di Bahrul Ulum, tentunya di sekolah menengah kejuruan SMKTI An-Najiyah, dan ruang lingkup saya masih di pondok pesantren. Setelah itu kami melanjutkan di Universitas Negeri Malang. Pada saat itu sebelumnya juga saya mengikuti program dari Gerakan Pemuda Ansor, yakni Santren Kilat, yang mewadahi juga memberikan jalan untuk lulusan di menengah atas yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, yang dibantu dengan bimbingan belajar dan menentukan mana yang harus dipilih dengan sesuai dengan standar nilai yang ada pada passing grade, karena setiap saat kita ada ujian yang bisa menentukan kita universitas mana dan jurusan mana yang harus kita tentukan agar kita bisa masuk sesuai dengan nilai kita. Sebelumnya juga saya mengikuti Magesta di tahun 2012 setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di menengah atas kejuruan. Di tahun 2012 saya melanjutkan ke Sanlat itu, dan alhamdulillah bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang saya pilih, dan alhamdulillah juga bisa menerima beasiswa bidik misi yang diprogramkan oleh negara. 2016 saya alhamdulillah lulus pada saat itu 4 tahun tepat untuk bisa menyelesaikan program S1 saya.
di tahun 2017 awal saya masuk dalam jajaran struktural kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor di ranting Desa Kepondoko. Pada saat itu awal pembentukan ranting dan awal cikal bakal Gerakan Pemuda Ansor di Kepondoko mulai digalakan. Maka pada saat itu semangat masih banyak yang mengikuti di Gerakan Pemuda Ansor ranting Desa Kepondoko. Saya ditunjuk dan diberikan kesempatan untuk menjadi sekretaris ranting di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masa khidmatnya, dengan berbagai macam problematika dan perjalanan panjang di ranting Desa Kepondoko. Tentu yang perlu kita perhatikan sampai saat ini yakni terkait dengan kaderisasi di tingkat bawah, karena memang banyak dari pemuda-pemuda dari kulturalnya memang dari anak turun dari Nahdlatul Ulama, akan tetapi kalau di Ansornya masih belum bisa kita berikan masukan untuk bisa khidmat juga di Gerakan Pemuda Ansor karena fokusnya masih dalam dunia pekerjaan. Padahal di Gerakan Pemuda Ansor memberikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemuda-pemuda di bidang apapun yang diinginkan, itu memang wadahnya ada di Gerakan Pemuda Ansor, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan hubungan sosial sampai ke politik, itu memang sudah ada tempatnya di Gerakan Pemuda Ansor. Lalu di tahun 2019 kami diberikan kesempatan di pimpinan anak cabang menjadi sekretaris pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tembelang. Begitu juga sama problematikanya, memang untuk pengkaderan masih belum bisa kami maksimalkan karena memang butuh pendekatan-pendekatan yang signifikan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di bawah, karena memang belum bisa memberikan dan menunjukkan apa sih di Gerakan Pemuda Ansor yang bisa kita adakan kegiatan-kegiatan, juga manfaatnya yang langsung bisa dirasakan oleh pemuda-pemuda yang memang mayoritasnya setelah lulus biasanya langsung bekerja. Di masa khidmat saya di Gerakan Pemuda Ansor di jajaran PAC Kecamatan Tembelang, memang pada waktu itu kita belum bisa memaksimalkan kegiatan karena pada saat itu ada COVID-19. Jadi kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan oleh PAC itu belum bisa kita maksimalkan karena kita memang harus mematuhi peraturan dari pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19. Setelah COVID-19 dinyatakan sudah berakhir, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, dan alhamdulillah semangat dari jajaran kepengurusan PAC juga anggota-anggota dari ranting-ranting se-Kecamatan Tembelang bisa memanfaatkan kegiatan dari Gerakan Pemuda Ansor dengan sangat baik.
bahwasannya Gerakan Pemuda Ansor tidak hanya organisasi yang dimana diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial agama, namun di sini juga ada peningkatan kapasitas kader untuk bisa mengikuti modernisasi atau perkembangan zaman yang berubah dengan sangat cepat. Kemarin pada akhir 2023 kita alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan workshop digitalisasi di seluruh kader Ansor yang ada di Kecamatan Tembelang. Di situ banyak ilmu yang kita dapatkan terkait dengan kita bisa mengisi, juga menjadi salah satu pelaku utama di zaman yang sudah bergerak cepat di dunia digital ini, dengan terfokus pada kita bisa memberikan, juga bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform-platform media untuk bisa kita jadikan sarana usaha, tentu sarana usaha untuk kader dan Gerakan Pemuda Ansor khususnya untuk bisa menghidupi kadernya, juga menghidupi organisasinya. Pada saat itu pemateri juga menyampaikan bahwa Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tembelang ini sudah bisa mengawali untuk menyambut modernisasi yang sudah sangat cepat ini untuk tetap eksis dalam perkembangan zaman pada saat ini. Di tahun ini juga Ansor telah berumur 90 tahun untuk bisa berkibar tinggi terus Gerakan Pemuda Ansor, maka dari bawah tentu harus disokong penuh untuk kegiatan, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang rutin, akan tetapi kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kader yang ada di bawah untuk terus bisa bersaing di zaman modernisasi yang sekarang ini. Jadi kita pastikan jika kader di bawah diberikan kesempatan dan fasilitas untuk bisa lebih berkembang, maka Gerakan Pemuda Ansor kita pastikan akan bisa lebih baik dan bisa menjadi yang utama di negara Republik Indonesia ini. Untuk Ansor Tembelang tentunya sudah beberapa masa khidmat, juga beberapa ketua PAC. Tentu pondasi yang sudah dibangun dari ketua PAC terlebih dahulu sudah bagus, maka yang sekarang tentu kami mempunyai visi dan misi, tentu tidak lepas dari pimpinan cabang, yakni arah baru Ansor. Tentu arah baru akan merubah cara pandang Gerakan Pemuda Ansor, kader-kadernya tidak hanya berkhidmat untuk bisa rutin untuk berkegiatan yang selama ini sudah dilakukan, akan tetapi ada wawasan yang lebih panjang bagaimana Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Kecamatan Tembelang ini agar bisa hidup dan berkembang, bukan hanya organisasinya tapi kader-kadernya bisa mempunyai mutu yang sangat baik. Maka dari itu kita terus menggali potensi-potensi yang ada di Kecamatan Tembelang khususnya kader-kadernya, apa yang harus kita perbuat untuk Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Kecamatan Tembelang ini. Karena tidak menutup kemungkinan dari pergerakan kecil seperti ini, maka nanti akan menunjukkan bahwa eksistensi yang ada di Kecamatan Tembelang ini memang yang sangat baik.
Untuk manfaat tentu yang kita bisa rasakan, yakni bisa menjalin silaturahmi dengan kader-kader yang lain. Tentu manfaat tersendiri bagi saya tentunya bisa menjadi santri dari kecil sampai sekarang, bisa sami'na wa ata'na kepada para kiai-kiai, juga nanti bisa sampai yaumil kiamah, sampai kita sama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beransor memang tidak mudah kita laksanakan. Tentunya untuk bisa menambah kader itu yang harus kita pikirkan bersama-sama agar bisa memupuk sedikit demi sedikit daripada keterkaitan, terutamanya untuk kader yang sudah ikut dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini Ansor laksanakan, untuk bisa tetap eksis, bisa tetap melaksanakan sebagai tanggung jawabnya, sebagai mana sudah dibaiat dalam ruang lingkup gerakan pemuda Ansor khususnya di Kecamatan Tembelang. Mungkin itu sedikit banyak biografi saya, juga saya mengikuti sebagai kader Ansor di ranting sampai ke sekarang di PAC Kecamatan Tembelang.